Hai guys, menjelang FOMC meeting hari Rabu nanti, market sepertinya tidak terlalu bersahabat dan Bitcoin dump dan begitu pula dengan saham di pagi hari ini di minggu yang baru. Kita akan bahas tentang itu, technical analysis untuk harga Bitcoin dan Ethereum Cardano selanjutnya, dan ada juga beberapa informasi lainnya seperti ini. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily, weekly-nya, karena ini adalah hari Senin, jadi kita akan lihat weekly close-nya. Weekly close-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan di bulan Juni, tetapi tetap aja weekly close-nya itu jelek sekali, ya, dari 22.800 turun sampai ke 19.300-an, dan minggu ini dimulai dengan penurunan juga dari situ. Ada daerah gap yang kemungkinan besar bisa diisi kalau kita lihat di time frame yang lebih rendahnya. Kalau sentimen sekarang sangat negatif sekali, sangat bearish, jadi orang-orang expect bahwa harga akan turun lebih ke bawah, tapi terakhir kali ini weekly MACD-nya itu masih dalam posisi ke atas, cuma untuk time frame yang lebih kecilnya seperti daily 4 jam itu tidak terlalu baik ya teman-teman. Jadi kita tetap harus berhati-hati untuk kondisi sekarang ini, weekly close-nya itu tidak baik, dan karena ini ada CME gap yang terbentuk. Kalau kita lihat di time frame daily-nya itu, jadi kemungkinan ada relief rally sedikit yang bisa terjadi. Terakhir kali hari ini adalah tanggal 19, berarti Sabtu dan Minggu itu terakhir kali adalah tanggal 16, itu berada di daerah sini, dan akan ada gap yang terbentuk di daerah ini teman-teman. Jadi kemungkinan bisa retest sampai ke daerah 19.300-an. Itu kalau kita lihat dari CME gap-nya. Jadi karena hari Sabtu dan Minggu itu CME tidak ada datanya, dan biasanya harga itu akan cenderung untuk mengisi gap-nya, maka mungkin bisa retest ke daerah 19.300-an untuk minimalnya ke daerah situ. Dan di beberapa hari sebelumnya juga, di video-video saya sebelumnya juga saya mengatakan bahwa di daerah sini itu bullish. Itu alasannya karena kita sedang membentuk yang namanya bullish divergence di daerah tersebut, tapi rupanya setelah dia naik tidak terlalu banyak, ternyata dia malah terjun ke bawah dan membentuk pola ini, broadening wedge ke arah bawah seperti ini, dan tidak ada bullish divergence sekarang ketika dia membentuk lower low di daerah ini, di lokal ini. Tapi kalau kita lihat untuk daily-nya, dia masih membentuk higher low di daerah sini, belum breakdown ke bawah daripada low yang ada di sini ya teman-teman. Jadi tetapi kalau kita lihat seperti ini, kemungkinan besar ini bearish secara minggu-minggu ke depan, meskipun sebenarnya ada skenario bullish-nya juga. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya dia breakdown daripada 18.500 ini, maka itu akan menjadi malapetaka buat Bitcoin dan kripto lainnya. Oke, kalau ini terjadi cross ke bawah dari untuk MACD di time frame daily-nya, jadi tidak terlalu baik, dan RSI juga kembali lagi ke daerah di bawah 50, jadi posisi masih bearish ya teman-teman untuk time frame daily-nya. Time frame 4 jam tidak ada bullish divergence, time frame 1 jam tidak ada bullish divergence, jadi harus membentuk beberapa pola dulu. Kita harus menunggu pola-pola apa yang saja yang terjadi agar kita bisa menentukan arahnya kemudian. Oke, ini Bitcoin kenapa dia bisa turun seperti ini, dan harga saham juga itu dikarenakan oleh menjelang FOMC meeting yang akan diadakan hari Rabu nanti. Orang-orang takut kalau nanti itu mereka akan menaikkan suku bunganya itu sebesar 100 basis point, yang biasanya beberapa bulan yang sudah berlalu itu mereka biasanya naikin 75 basis point, tetapi ada isu bahwa akan menaikkan sampai ke 100 basis point hari Rabu nanti. Jadi itu yang menjadi penyebab harga itu turun untuk Bitcoin dan saham juga. Orang-orang panik, orang-orang mau sell dulu, jadi mereka sell lah
koin-koinnya dan saham-sahamnya sehingga turun. Dan ini menjadi hal yang buruk ya teman-teman. Ya, kita tidak tahu apakah akan 100 basis point atau 75 basis point. Kalau dari ini probabilitasnya 80% itu 75 basis point dan 20% itu untuk 100 basis point. Kalau kita lihat di sininya. Dan S&P 500 juga sekarang berada di daerah supportnya, di daerah bawah garis support. Memang ada, tentu saja kalau misalnya mau short di sini itu bukan waktu yang tepat untuk men-short karena ini kita men-short di support ada potensi untuk naik juga. Dan di spot harga Bitcoin itu weekly close-nya itu tidak terlalu baik, jadi turun dari situ. Jadi, tapi apakah ada skenario bullish-nya? Skenario bullish-nya adalah ketika 18.500 ini tidak berhasil untuk ditembus ke bawah, melainkan dari sini kita bisa membentuk pola yang bullish ke atas dan itu bisa menjadi skenario bullish-nya. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum dia seperti yang diprediksi dia akan ke daerah 1270 di garis ini, sangat mungkin sekali ini adalah daerah ke atas ya. Dan mungkin ini bisa menjadi support resistance support flip menjadi support ya, jadi resistance ketika dia berada di sini dan dia naik kemudian ini akan berusaha untuk menjadi support. Kalau misalnya tembus-tembus sedikit tidak apa-apa, yang penting dia di sini itu tidak close di bawah daripada garis ini. Oke, jadi kita akan tunggu apa pola yang terbentuk di daerah ini ya teman-teman, daerah garis ini setelah beberapa hari lalu berlangsung merge-nya dan sukses merge-nya, habis itu terjadilah sell off-nya. Dan untuk Cardano bagaimana? Untuk Cardano juga dia breakdown ke bawah daripada ini, garis bawah ini, pembatas bawah, jadi lebih kecil kemungkinannya untuk ke daerah 0,55 dolar seperti yang saya bilang belakangan ini, tapi karena dia sudah breakdown daripada daerah bawah ini. Jadi lebih besar peluang untuk turun ke bawah lagi. Kalau kita lihat mungkin dia bisa ke 0,41 dolar di situ, mencoba untuk retest lagi. Kalau misalnya gagal menjadi support yang kuat, maka dia bisa ke low yang lebih rendah lagi ya teman-teman. Oke, posisi saham bagaimana? Untuk indeks Nasdaq dia masih berada di sini. Tidak tahu apakah dia akan ke 61,8 dulu atau 78,6, kita harus lihat nanti malam. Kalau untuk time frame 1 jamnya dia sedang membentuk pola, jadi belum selesai pola apa yang terbentuk, kita harus melihat nanti beberapa jam ke depan. Untuk DXY bagaimana? Untuk DXY dia ada skenario bearish sebenarnya, lebih ke skenario bearish menurut saya, tetapi Bitcoin reaksi daripada Bitcoin sangat ekstrim sekali, reaksinya berlebihan, langsung turun, dan ini juga ada andil daripada manipulator market ya. Kalau kita lihat untuk DXY-nya sendiri, dia cenderung untuk di daerah-daerah ini saja, masih belum ada kejelasan apakah dia akan naik ke atas atau ke bawah, tetapi kalau kita lihat dari RSI-nya, dia akan berusaha meretest menembus kembali ke atas garis kuning ini, dan ini bisa menjadi resistance bagi RSI-nya dan bisa menjadi faktor yang bisa membuat DXY ini turun dan harga Bitcoin itu naik. Dan MACD-nya juga ini sedang dalam proses daily-nya itu cross ke bawah, jadi sebenarnya masih lebih cenderung untuk bearish untuk DXY, tetapi reaksi Bitcoin-nya itu cukup ekstrim sehingga dia penurunannya itu cukup banyak ya teman-teman. Dan ini yang terjadi hari ini itu adalah dalam 2 menit itu bisa turun dari 19.360 sampai ke 18.500. Menurut saya ini adalah semacam manipulasi dari market ya, entah apakah dari FTX atau Binance atau dari pasar yang lainnya. Tentu saja ini itu tidak wajar ya terjadi. Kalau misalnya bukan manipulator yang membuat ini biasanya dia akan sideways saja dengan perlahan-lahan ya. Tapi ini sangat cepat sekali terjadi, dan ini kemungkinan besar adalah market manipulator menurut saya. Jadi kemungkinan akan ada relief rally sedikit ke 19.300-an melihat ada CME gap yang terbentuk. Berita lainnya adalah dari ini,
put per call ratio daripada S&P 500 ini telah menyentuh angka 1,5 di sini. Jadi kalau misalnya ini cenderung untuk tinggi, maka bottom daripada S&P 500 itu juga akan cenderung untuk terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini itu bottomnya di tahun 2018, di 2019 juga lebih tinggi sebenarnya di angka 1,9. Di sini juga 2020 di 1,9 ketika Corona dan terjadi, dan kondisi sekarang adalah dia menyentuh 1,509, belum setinggi 1,9, tapi kalau misalnya sudah setinggi 1,9 maka kemungkinan besar akan ada reversal daripada harga saham ke bawah, tetapi masih ada potensi untuk saham bisa turun. Itu berarti harga Bitcoin juga ada potensi untuk turun dari situ ya teman-teman. Nah, kalau video ini akan ditutupi oleh berita dari Ministry Korea Selatan, di mana mereka akan merekomendasikan membuat hukum-hukum yang baru mengenai metaverse ya. Jadi mereka tidak akan memaksakan hukum-hukum untuk game-game tradisional kepada metaverse, melainkan mereka akan mengisukan atau meluncurkan guideline-guideline yang baru untuk memberikan insentif kepada pertumbuhan ekosistem ini ya. Nah, interest mereka atau ketertarikan mereka di dalam Web3 dan ekosistem metaverse itu terlihat daripada investasi $200 juta yang mereka gunakan untuk membuat in-house metaverse. Jadi berjalan paralel dengan ini, MSIT telah mengidentifikasi bahwa memaksakan regulasi yang zaman dulu itu bisa menjadi hal-hal yang tidak terlalu menghalangi pertumbuhan daripada ekosistem yang baru ini. Jadi bullish untuk metaverse secara jangka panjang menurut saya. Narasi berikutnya, metaverse bisa menjadi narasi yang kuat menurut saya. Jadi koin-koin metaverse juga akan pump ke atas menurut saya. Jadi ya, kita akan simak terus ketika market itu sudah mulai bullish kembali, kita akan mulai ngomongin soal koin-koin metaverse yang berpotensi besar ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Jadi menjelang kenaikan suku bunga lagi, terjadi dump yang cukup parah. Itu konklusi daripada video ini. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.